Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu untuk pertengahan bulan Februari 2025. Seperti biasa, saya ingat pembacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya aja, anggap ini sebagai reading for fun. Ada wedding rings, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Ada pernikahan, ada yang udah terikat janji atau sumpah pernikahan, ya sudah menikah, ya hubungan yang nggak mungkin lagi lepas. Kalaupun lepas harus mengikuti serangkaian proses. Heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Saya ngerasa beberapa di antara kamu di sini ada yang LDR-an nih, dan yang membuat kamu sedih ini karena jarak memisahkan antara kamu dengan pasangan. Ya beberapa di antara kamu juga ada yang dealing dengan udah putus dengan pasangan, udah berakhir, udah cerai. Ada addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Seperti ada ketergantungan, bergantung pada pasangan. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan pasangan yang nge-controlling, ya nggak bisa bergerak bebas. Ya ada addiction nih. Oke, ascending, transcending obstacles, learning, expansion, new pace, preparing for union. Ya, untuk kamu yang LDR-an, mungkin sekarang lagi mempersiapkan bagaimana caranya supaya bisa hidup bersama. Ya, oke. Atau mungkin beberapa di antara kamu yang masih pacaran ya, lagi mempersiapkan diri untuk persiapan pernikahan supaya bisa hidup bersama. Oke, saya buka kartunya Virgo untuk asmara Virgo. Saya buka dulu semuanya ya. Iya, pada Four of Cups, ada Nine of Swords, dan juga Queen of Swords. The Moon, wah, dealing dengan energi The Moon ini agak-agak susah nih. Oke. Ada The Empress, Three of Pentacles, dan juga Five of Wands untuk the outcome-nya, dan Knight of Wands. Oke, endingnya setidaknya endingnya itu bagus. Ada semangat, motivasi, ngerasa tertantang ya. Oke, Four of Cups, ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa. Mungkin awalnya di sini kamu kecewa karena ada harapan-harapan kamu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ada mungkin pikiran-pikiran negatif yang jadinya muncul akibat dari kekecewaan yang timbul di sini nih. Mungkin yang membuat kamu kecewa adalah pasangan kamu sendiri. Ya, kamu berharapnya dikasih ini, misalnya dikasih A gitu. Ternyata dikasihnya B. Atau kamu berharapnya dia bersikap seperti yang kamu udah harapkan. Ternyata enggak, dia enggak bersikap seperti yang kamu harapkan, berbanding. Jadi di sini muncul sesuatu yang membuat dia seperti nggak tertarik. Dia kurang tertarik dengan apa yang ditawarkan terhadap dia. Ya bisa jadi yang menawarkan ini adalah pasangan kamu. Pasangan kamu menawarkan sesuatu yang lain, tapi kamu maunya yang ini nih gitu. Cuman yang ini udah kosong. Oke, ada Nine of Swords. Oh, udah rasa frustasi, stres, nggak bisa tidur, kepikiran akan sesuatu hal seperti skenario, kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi kalau misalnya seperti ini. Terus kalau seperti ini, terus bagaimana lagi ini gitu. Nah, ya ini nggak akan ada henti-hentinya, berputar-putar dia. Kalau dibiarin terus seperti itu nggak bisa tidur dengan nyenyak. Ya, oke, untuk Queen of Swords-nya. Ini untuk kamu yang energinya udah mateng nih kayaknya ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang single parent,
dari segi kematangan kamu sudah cukup kuat secara mental menghadapi tantangan yang ada di depan kamu. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang membuat kamu kecewa, kamu bisa tegar menghadapinya. Ya, di sini ada hawk, ya, gambar gagak tua yang menunjukkan bahwa dia sudah banyak pengalaman yang namanya kekecewaan, kegagalan dia udah pernah alami. Jadi bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau dia pun mengalami hal yang sama, mungkin sakit hati ada, kecewa ada, tapi hidupnya nggak sampai yang terpuruk, sampai jatuh, sampai gimana-gimana gitu, enggak. Dia bisa mengatasi dirinya. Oke, the moon. The moon. Ini untuk energi strength-nya kamu, the moon dan juga three of wands. Dengan suasana hati the moon ini, kalau the moon muncul di kartu, artinya ada yang membuat kamu jadi ngerasa nggak pasti, kamu emosional, emosi kamu nggak menentu, mut-mutan, seperti mata tertutup, nggak bisa melihat situasi kondisi, baik kondisi kamu ataupun kondisi orang-orang sekitar kamu. Mungkin kamu nggak bisa melihat dengan jelas dalam keadaan the moon ini. Iya, ada semacam ilusi-ilusi di sini atau motif, atau mungkin ada beberapa rencana yang kamu kayak ngerasa kayak ada yang kurang beres. Kamu ngerasa ada mungkin rencana yang udah dibuat, kamu yang buat rencana atau berdua dengan pasangan, tapi sepertinya kurang berjalan dengan baik. Mungkin ada yang salah atas rencana itu, di mana aja salahnya ya gitu. Di mana yang kurangnya? Mungkin kamu di sini lagi bertanya-tanya. Ya, belum nemu dia karena ini demun ini kabut, dia belum nemu. Ya udah, aku tunggu aja deh, observasi aja dulu gitu, sambil dilihat-lihat dulu keadaannya, perkembangannya gimana. Atau bisa jadi ini untuk kamu yang sedang menantikan pasangan atau hari H pernikahan, hari H ketemu dengan pasangan, hari H bisa berkumpul bersama dengan pasangan atau keluarga. Sebelumnya mungkin udah dibuat rencana, deadline-nya udah dibuat, tanggalnya bagaimana, persiapannya seperti apa. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya nggak pas nih, kayak ada sesuatu yang nggak pas. Mungkin ini perasaan kamu aja atau gimana, kamu sendiri nggak bisa melihat itu dengan jelas. Tidak bisa mencari tahu jawabannya lewat suara hati dengan jelas. Karena senantiasa berubah-berubah, ada the wheel nih. Ada situasi yang kadang-kadang mengubah kemungkinan-kemungkinan di sini menjadi berubah. Ya kan? Bisa jadi kamu menetapkan tanggal pertemuan atau pernikahan. Misalnya 3 bulan lagi atau 5 bulan lagi, ternyata bulan depan, atau kamu udah rencanakan bulan 4, ternyata diundur lagi, tiba-tiba diundur lagi misalnya. Ya ini kadang membuat kita kecewa kan, jadi nggak bersemangat. Padahal awalnya udah semangat gitu ya kan. Oh ini bakalan pasti tanggal sekian gitu, ujungnya ya nggak semangat. Oke, The Empress. Ya, hubungan yang dibangun atas dasar ini ya, atas dasar kebaikan-kebaikan. Seperti seorang ibu yang sedang mengandung, kalau diberi nutrisi yang sehat, makanan yang sehat, maka bayinya akan lahir dengan sehat. Begitu juga dengan hubungan, kalau dia dibangun dengan kepercayaan, kesabaran, ada kejujuran satu sama lain, komunikasi yang baik, maka hubungan ini mau dihadapkan dengan berbagai tantangan atau energi-energi disruptif, ada kayak tantangan dari luar yang berusaha mengganggu hubungan ini pun, dia akan tetap sehat. Dia akan tetap sehat di dalam gitu ya. Ada Three of Pentacles nih. Kamu dan pasangan ini seperti teamwork ini sebenarnya. Ada take and give, saling memberi perhatian, saling memberi kabar. Bahkan dari segi finansial juga saling mendukung. Ya, cuman
Five of Wands, ya. Kamu berharap di hubungan ini jangan ada konflik lah. Karena kita udah punya rencana. Ada rencana di sini. Tinggal menunggu waktunya aja di sini ya kan. Eh, Janganlah ada masalah lagi. Jangan ada pertengkaran. Aku nggak pengen ada pertengkaran. Nggak pengen ada masalah. Itu yang kamu inginkan di sini. Kalau kita bertengkar, udah. Apa yang direncanakan bisa jadi kacau. Knight of Wands. Ya, ada passion, ada semangat, ada energi-energi adventure, dan ini juga bentuk energi yang setia ini ya. Saya ngelihat ini adalah energinya kamu, setia terhadap pasangan. Wush. Oke, kalaupun ini bukan energi kamu ya, berarti pasangan kamu yang setia, bukan kamu ya. Bisa vice versa. Oke, untuk Four of Cups-nya, saya klarifikasikan untuk Virgo. Keluar dia. Iya, Four of Cups, muncul lagi Four of Cups. Benar-benar sangat membosankan kali ya dengan keadaan menunggu ini. Ya kan? Menunggu sesuatu yang terus berubah-berubah, enggak menentu, itu memang sangat menantang dan membosankan, apalagi kalau terus dia diundur-undur. Oke, untuk Nine of Swords ya, ada The Devil. Iya. Ini muncul di kartu kamu nih, energi toksik ini loh. Kalau kamu biarin diri kamu terus berputar-putar di skenario-skenario yang negatif ini kamu nanti semakin redup semangatnya, semakin tertekan, semakin frustasi, dan sebaiknya memang jangan dibiasakan. Ya, tapi nggak apa-apa sih, di sini Knight of Wands yang muncul bagus kok. Oke, untuk Queen of Swords ya, kita hanya mau melihat di sini ya. Kira-kira untuk fokus kamu Queen of Swords ini apa sih? Iya, Eight of Pentacles. Ya, kamu fokus kerja, kerja, dan kerja. Fokus untuk membangun karir, keuangan, dengan keuangan yang stabil. Apapun cita-cita, keinginan yang mau diwujudkan bisa tercapai, pernikahan, pertemuan, bisa tinggal bersama, atau bisa punya anak, bisa raise anak artinya ya udah siap untuk memiliki anak. Kalau mau memiliki anak kan harus dari segi finansial harus stabil dong ya. Jangan asal punya anak aja gitu ya kan. Pastikan dulu keuangan ya benar-benar stabil supaya bisa menghidupi anak. Iya. Saya ngelihat ini di awal ini kamu seperti ada ke obsesi terhadap sesuatu ini. Obsesi ini bisa jadi terwujudnya cita-cita kamu, keinginan kamu tadi ya, kepernikahan, pertemuan. Kadangkala untuk sesuatu yang kita harapkan terjadi di kehidupan kita, kalau kita semakin terobsesi, semakin memikirkan hal tersebut, maka kita bisa jadi semakin memberatkan pikiran. Apalagi kalau kamu udah sempat berpikir yang enggak. Makin kita berpikir negatif itu makin dalam. Kalau misalnya sebaliknya tadi kamu memikirkan hal-hal yang baik terjadi masih mending. Cuma di sini menunjukkan Nine of Swords dan juga The Devil ini dia memikirkan hal-hal yang terburuk terjadi gitu. Nah, ini perlu dilepasin. Karena apa yang kita pikirkan adalah afirmasi, doa. Ya, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Jangan memikirkan hal-hal yang terburuk. Oke. Kalaupun ada pikiran seperti itu ya, bawa dalam doa lah supaya hal tersebut tidak terjadi. Oke, untuk the moon-nya. Untuk the moon ada Queen of Cups. Iya, ada care, ada kepedulian yang sangat, ada cinta yang sangat besar terhadap sosok si dia di sini. Kamu peduli banget, care banget,
Ada juga di sini energi keibuan atau kebapak-bapakan ya. Untuk Three of Wands ya, iya ada Hangman, masih menggantung. Ya, sesuatu yang diharapkan tadi atau yang ditunggu tadi masih menggantung. Sama, hampir sama dengan energi apa ya? Menggantung. Ada energi lain. Zodiak. Oke, untuk The Wheel. Untuk The Wheel ada Three of Swords. Ya, ada perubahan yang mendadak. Terakhir, ditunda lagi, diundur lagi. Atau bisa jadi ya gitu. Jadi membuat kamu sedih. Kenapa berubah-berubah terus? Untuk The Empress, ada Knight of Swords. Ya energinya ini driven, dia nggak sabaran nih. Saya ngelihat sepertinya kamu nggak sabaran untuk sesuatu hal terjadi di sini, ketemuan sama pasangan, terlaksananya pernikahan, atau mungkin ada sesuatu yang lain yang kamu tunggu. Bisa jadi ini jadi larinya ke pekerjaan karir ya. Kamu mungkin menantikan panggilan, jadi kayak nggak sabar gitu menunggu panggilan tadi, interview misalnya ya. Three of Pentacles, untuk Three of Pentacles-nya Virgo. The Chariot, iya. Oke, ada public recognition. Ada energi yang sangat driven. Yang pasti ini sangat driven, dia nggak sabaran. Chariot ini juga sifatnya itu dia bergerak dengan cepat. Dia nggak peduli keretanya bakalan hancur apa enggak, pokoknya dia sampai di tujuan. Ya, kudu harus hati-hati ini kayaknya ya. Di dalam merencanakan segala sesuatu itu kan nggak bisa. Apalagi ini dengan sesuatu yang sifatnya permanen, yang nggak bisa dengan buru-buru. Kudu harus hati-hati. Ya, Knight of Swords sendiri di sini sifatnya impulsif. Dan dia itu kencang banget. Kadang dia pergerakan dia, apa yang dia lakukan kurang diperhatikan. Karena saking kencangnya. Jadi ada kalanya memang kita berjalan itu agak-agak pelan. Mungkin semesta di sini sengaja nih. Kamu dihadapkan, nah nih aku buat sesuatu supaya kamu itu pelan dulu jalannya, kamu jangan serba mau kencang-kencang aja terus gitu. Ya kan? Oke, untuk Five of Wands ya. Five of Wands ya, ada Two of Cups. Iya, mungkin kamu bakalan dealing dengan konflik. Konflik ini bisa jadi dengan pasangan kamu atau bisa jadi dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Tapi dengan adanya pasangan kamu yang selalu memberikan kamu support, kamu bisa tetap memiliki semangat di dalam bekerja, berkarir, berkarya. Untuk hal yang lain, mungkin ini adalah rasa kekhawatiran aja untuk kamu. Kamu nggak pengen komunikasi kamu dengan pasangan rusak atau berantem. Kamu pengen komunikasi kamu dengan pasangan selalu adem, nyaman, nyambung. Ya, selalu yang diomongin itu yang menciptakan suasana hati yang bahagia, menyemangati, bukan malah menimbulkan konflik. Oke, ada Knight of Wands. Untuk Knight of Wands-nya The Empress ya, kudu memang harus bersabar ya. Untuk apa yang kamu impikan, sabar dulu. Misalnya kamu pengen punya anak, kamu udah pengen cepat punya anak, ya nggak bisa. Kalau semesta bilang, kamu harus sabar dulu, bukan mau kamu, tapi mau aku, katanya. Ya, bukan kamu yang berkehendak, tapi aku yang berkehendak. Kata Allah, kata Tuhan, gimana tuh? Ya, mungkin dengan cara begini, ya, semesta kayak menghambat dulu ya. Oke, kamu tahan dulu gitu ya, supaya kamu terhindar dari masalah, bisa jadi. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalaupun misalnya ada hambatan-hambatan, ya ambil sisi positifnya aja. Mungkin ada hal-hal yang perlu aku pelajari, ada hal-hal yang harus aku perhatikan dulu di sekitar aku, yang harus aku perbaiki, aku kembangkan, baru mungkin semesta akan melancarkan semua apa yang menjadi rencana-rencanaku gitu ya. The Empress yang pasti di sini
energinya bagus, dia hanya butuh proses. Ini hanya butuh proses kok. Yang penting sabar. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. Goodbye.